Coba deh, saya sebut cat tembok. Merek apa yang pertama kali kepikiran sama Anda? Kemungkinan besar ya, produk dari PT Avia, Avian, atau Avia. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas gimana ceritanya mereka bisa jadi raksasa di industri ini. Oke, sebelum kita bedah lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Di pasar cat dekoratif Indonesia, Avia itu bukan cuma pemain. Mereka itu rajanya. Nggak ada debat. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, gimana ceritanya bisnis keluarga yang mulainya dari garasi, sekarang bisa ngecat seluruh Nusantara? Ini jelas bukan kebetulan ya, ini tuh cerita soal visi, strategi yang cerdas banget, dan eksekusi yang tanpa celah. Yuk, kita bongkar rahasianya. Udah siap? Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu posisi mereka sekarang tuh segede apa, terus kita mundur ke belakang, lihat akarnya dari mana. Habis itu, kita bongkar mesin bisnisnya, intip dompetnya, dan terakhir, kita coba terawang masa depannya bakal kayak gimana. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebenarnya, segede apa sih Avia ini? Yuk, kita lihat skala dominasi mereka yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, buat ngerti kenapa mereka bisa ada di puncak setinggi sekarang, kita harus balik dulu ke awal mula perjalanannya. Yuk, kita putar waktu balik ke tahun 1978. Coba lihat lini masa ini. Ini bukan cuma daftar tanggal loh. Ini tuh cetak biru kesuksesan mereka. Perhatiin deh, tahun 87 mereka mutusin buat bikin kaleng sendiri. Kedengarannya sepele? Oh, jangan salah. Ini langkah yang jenius banget buat motong biaya dan ketergantungan. Terus tahun 2000, mereka bangun jalur distribusi sendiri. Artinya apa? Mereka pegang kendali penuh dari produk keluar pabrik sampai ke tangan kita, para konsumen. Tiap langkahnya dari IPO besar-besaran di 2021 sampai rencana pabrik baru, semuanya itu bagian dari sebuah master plan yang konsisten banget. Sejarahnya sih emang keren ya, tapi gimana mesin Avia ini bekerja hari ini? Yuk kita coba buka kap mesinnya dan lihat apa sih yang bikin mereka bisa ngebut terus. Nah, ini dia kuncinya. Integrasi vertikal. Dengar namanya mungkin agak ribet ya, tapi konsepnya itu simple dan kuat banget. Bayangin aja, waktu pesaing lain lagi pusing nyari supplier kaleng atau khawatir harga bahan baku naik, Avia, santai aja, mereka produksi sendiri. Ini bukan cuma soal efisiensi, ini tuh senjata rahasia. Mereka punya kendali mutlak atas biaya, kualitas, sama pasokan. Ini keuntungan yang benar-benar bikin kompetitor susah tidur. Dan ini dia gambaran mesin raksasa itu kalau kita visualisasikan. Mulai dari bikin bahan mentahnya sendiri, diolah di pabrik yang super efisien, didorong lewat jalur distribusi punya mereka sendiri, sampai akhirnya mendarat di lebih dari 58.000 toko. Kelihatan kan? Hampir gak ada celah sama sekali. Mereka kuasai semuanya dari hulu sampai ke hilir. 58.451. Coba, biarin angka itu meresap dulu. Artinya apa? Dimanapun Anda di Indonesia, mau itu di supermarket modern di Jakarta, atau di toko bangunan kecil di pelosok, kemungkinan besar cat Avian itu ada di sana. Ini bukan lagi soal distribusi, ini namanya omnipresence, ada di mana-mana. Inilah benteng pertahanan mereka yang sesungguhnya. Punya mesin yang efisien itu keren, tapi ngasilin duit nggak? Ya jelas dong. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua strategi brilian itu kelihatan wujudnya di laporan keuangan mereka. Coba lihat grafiknya. Gak pakai pusing, arahnya cuma satu, ke atas. Pendapatan mereka tuh naik terus, bahkan pas ekonomi lagi gak menentu. Ini bukan cuma angka ya, ini bukti kalau masyarakat Indonesia tuh terus-terusan beli dan percaya sama produk Avia. Jualan banyak itu bagus, tapi untungnya tebel nggak? Nah, itu lebih penting. Dan Avia jago banget di sini. Laba bersih mereka juga ikut naik. Artinya, mesin bisnis mereka itu nggak cuma gede, tapi efisien banget. Mereka tahu caranya ngubah penjualan jadi keuntungan yang real. Oke, nah ini bagian favorit saya nih. Coba lihat neraca keuangannya. Modalnya 9,6 triliun, sementara utangnya cuma 1,4 triliun. Wow, ini bukan cuma sehat, ini tuh kayak kondisi finansial seorang atlet olimpiade. Mau lari kencang buat ekspansi? Bisa. Mau loncat tinggi buat inovasi? Gampang. Atau mau bertahan pas ada badai ekonomi? Kuat banget. Semuanya bisa dilakuin tanpa ngos-ngosan karena utang. Ini kemewahan finansial yang nggak semua perusahaan punya. Oke, jadi fondasinya udah kokoh, mesinnya jalan sempurna. Terus, abis ini apa? Yuk kita coba intip peta masa depan Avia, kita lihat peluangnya apa aja dan tantangannya apa aja. Fakta yang satu ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Rata-rata, orang Indonesia itu cuma pakai sekitar 4,5 kilo cat per tahun. Sementara tetangga kita, Malaysia, pakainya hampir 3 kali lipat. Artinya apa coba? Artinya, pasar Indonesia ini masih punya ruang buat tumbuh yang gede banget.
Dan siapa coba yang paling siap buat ngisi ruang kosong itu? Ya jelas, sang pemimpin pasar. Tentu aja, jalan ke depan itu gak selalu mulus kayak jalan tol. Pasti ada persaingan, ada harga bahan baku yang naik turun. Tapi, coba deh lihat kolom mitigasinya. Buat setiap risiko, mereka udah siapin penangkalnya. Inovasi terus-terusan, kontrol biaya karena punya pabrik sendiri, dan manajemen keuangan yang hati-hati. Mereka gak cuma berharap yang terbaik, tapi mereka juga siap kalau ada hal-hal yang terburuk. Jadi, dengan pabrik baru yang sebentar lagi bakal beroperasi dan kanvas pasar domestik yang masih begitu luas buat dicat, pertanyaannya bukan lagi apakah Avia akan terus mewarnai Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah, warna secerah apa yang akan mereka pilih untuk masa depan mereka sendiri?